Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Yolanda dari Rusli akan menjelaskan tentang sinkronisasi dari mata kuliah sistem terdistribusi. Oke, kita mulai. Yaitu sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utamanya itu menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda. Mutual exclusion yaitu serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Sinkronisasi umumnya dilakukan dengan bantuan perangkat sinkronisasi. Penyelesaian terhadap masalah ini sangat penting karena perkembangan teknologi sistem komputer menuju ke sistem multiprocessing, terdistribusi itu dan paralel dan mengharuskan adanya proses konkuren. Di sinkronisasi tersebut itu ada namanya sinkronisasi clock, yaitu berfungsi pemakaian sumber daya berbagi sharing resources, yaitu keduanya pengurutan kejadian, yang ketiga kesepakatan clock tersebar. Ada sinkronisasi clock, yaitu contohnya tidak adanya kesepakatan clock global. Nah, di sini ada gambarnya, yaitu computer on which compiler runs, computer on which editor runs. Nah, di atasnya itu time according to local clock. Sinkronisasi clock yaitu cara yang paling mudah untuk menentukan waktu adalah dengan bertanya langsung ke server waktu UTC, yaitu hanya saja yang akan banyak perbedaan dalam request. Berikutnya, mungkinkah mensinkronasikan semua clock yang ada dalam sistem tersebar? Mana deadlocknya? Yaitu deadlock prevention, yaitu dengan pencegahan faktor-faktor penyebab deadlock yang harus dicegah. Untuk yang terjadi ada 4, yaitu faktor yang harus dipenuhi untuk terjadinya. Yang pertama, mutual exclusion, pemakaian resources. Yang kedua, hold and wait, yaitu cara menggunakan processes. Berikutnya, no preemption resource, otoritas hak. Berikutnya, circular wait, kondisi saling menunggu. Jika salah satu bisa dicegah, maka deadlock pasti tidak terjadi. Nah, di sini ada deadlock detection. Deadlock detection yaitu mencegah dan menghindari deadlock sulit dilakukan karena kurang efisien dan utilitas sistem. Sulit ditetapkan, tidak praktis, boros resources. Berikutnya, mengizinkan sistem untuk masuk ke deadlock. Gunakan algoritma deteksi jika terjadi deadlock. Lalu deteksi melihat apakah penjadwalan pemakaian resources itu yang tersisa masih memungkinkan berada dalam fase state atau variasi safe state. Kemudian skema recovery untuk mengembalikan ke safe state. Di sini ada proses koordinasi pada sistem terdistribusi. Prosesnya itu sistem terdistribusi memungkinkan kita untuk saling mengkoordinasikan dan saling bekerja sama dalam melakukan aktivitas secara lebih efisien dan lebih efektif. Tujuan utama dari sistem terdistribusi dapat direpresentasikan dengan resource sharing, optimizing, konkurensi, scalability, fault tolerance, dan transparansi. Proses koordinasinya yaitu dijalankan secara bersamaan, execute concurrently. Lalu interaksi itu untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama. Berikutnya, mengkoordinasikan aktivitas dan pertukaran informasi, yaitu pesan yang dikirim melalui jaringan komunikasi. Ada algoritma pemilihan. Algoritma pemilihan itu ada juga algoritma Billy, yaitu adalah dari Gracia Moliana tahun 1982. Algoritma itu mengizinkan proses mengalami crash pada saat terjadi pemilihan election meskipun pengiriman pesan antar proses adalah reliable. Ada 3 tipe, yaitu election message digunakan untuk pemberitahuan akan adanya pemilihan. Answer message merupakan jawaban dari election message. Coordination message
digunakan untuk memberitahukan identitas dari proses pemilihan. Lalu algoritma ring. Algoritma ring ini untuk memilih sebuah proses tunggal yang disebut koordinator yang merupakan proses dengan identifier terbesar. Algoritma pemilihan Boolean, yaitu proses P mengadakan pemilihan sebagai berikut. Yang pertama, P mengirimkan pesan election ke semua proses dengan nomor proses yang lebih besar. 2. Bila tidak ada tanggapan, proses P memenangkan pemilihan ini dan menjadi koordinator. Yang ketiga, namun bila salah satu proses dengan nomor yang lebih tinggi menjawab proses tersebut, yang akan mengambil alih proses pemilihan, pekerjaan proses P sendiri selesai di sini. Gambarnya, yaitu dalam gambar berikut, pemilihan dengan algoritma Boolean dapat dilihat sebagai berikut. Proses 4, mengadakan pemilihan election. Proses 5 dan 6 merespon, memberitahukan 4 untuk berhenti. Sekarang 5 dan 6 masing-masing akan mengadakan pemilihan. Algoritma pemilihan ring. Algoritma pemilihan ring itu algoritma yang berbasis ring tanpa token dengan persyaratan bahwa setiap proses harus sudah berurutan baik secara logika ataupun fisik. Bila sebuah proses mendapatkan koordinatornya tidak berfungsi, maka pesan election yang berisi nomor prosesnya dikirim ke proses berikut yang lebih tinggi nomornya. Di gambar ini ada pemilihan, yaitu terlihat bahwa proses 2 dan 5 mendapatkan proses yang berperan sebagai koordinator mengalami crash. Kemudian proses 2 dan 5 membangun pesan election dan memulai sinkronisasi pesan ini, akhirnya pesan tersebut akan tersebar ke segala arah. Kemudian kedua, proses dan 5 akan mengubah pesan tersebut menjadi pesan koordinator yang disinkronisikan lagi dengan anggota dan urutan ring yang tepat sama seperti sebelumnya. Nah, ini ada perbedaan model sinkronisasi dan asinkronisasi. Sinkronisasi itu sebelum seluruh proses transaksi diupdate dinyatakan selesai, data yang telah dimodifikasi disinkronisasi ke setiap duplikatnya. Proses itu harus menunggu hingga data yang tempat penyimpanan duplikasi selesai ditulis sebelum dilakukan perubahan lainnya, sehingga menjadi lebih kompleks. Asinkron yaitu copy data diperbarui secara periodik berdasarkan data utama yang diperbarui. Proses penulisan data selesai tanpa menunggu penulisan data di tempat penyimpanan duplikasi selesai. Proses ini memang meningkatkan kinerja sistem, namun risikonya inkonsistensi data bisa terjadi.